Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Body Tree yang dirilis pada tahun 2017. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok mahasiswa yang hendak pergi menuju Gunung Altai Rusia Siberia untuk melayat ke rumah salah satu teman mereka bernama Kara yang baru-baru ini meninggal dunia. Mereka terdiri dari Alice, Sandra, Helen, Danny, Eric, Res, Mike, Tony, dan salah satu dosen mereka bernama Jeff. Sedikit flashback, di hari kematian Kara mengadakan pesta ulang tahun yang dihadiri oleh Sandra, Helen, Danny, Eric, Res, Mike, Tony, Jeff yang merupakan dosen mereka, Alice, kakak laki-laki Alice bernama Brandon, dan masih banyak orang lain yang hadir dalam pesta tersebut. Brandon ini merupakan pacar dari Kara. Di pesta itu mereka pun mulai bersenang-senang dengan meminum minuman keras. Sampai di suatu saat Alice ingin mencari Kara di kamarnya. Kara ingin pamit pulang, tapi Alice merasa sangat terkejut setelah melihat Kara yang sudah meninggal bersimbah darah berada di pangkuan Brandon. Alice pun berteriak sangat kencang sehingga seluruh orang yang hadir di sana segera menuju ke tempat Alice. Mereka langsung melaporkan kejadian itu pada pihak polisi. Setelah polisi tiba di tempat itu, para polisi langsung menginvestigasi tempat kejadian. Bahkan polisi juga menginterogasi semua orang yang hadir di sana untuk mencari tahu siapa kira-kira pelaku dari pembunuhan Kara. Kebanyakan orang yang hadir di sana beranggapan jika Brandon merupakan pelaku pembunuhan Kara, karena Brandon adalah satu-satunya orang yang berada di kamar bersama dengan Kara saat Kara meninggal dunia. Akibat tuduhan itu, Brandon pun tidak memiliki kesempatan membela diri dan dia pun ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Kara. Beralih ke masa sekarang, singkat cerita saja, mereka semua tiba di rumah Kara yang terletak di Gunung Altai Rusia Siberia. Di sana mereka pun disambut hangat oleh kakak Kara bernama Matt dan teman Matt yang bernama Sergey. Matt kemudian memberitahu mereka semua bahwa orang tuanya telah meninggal kemarin akibat mengalami kecelakaan mobil. Setelah kematian Kara, kini Matt hanya tinggal sendirian saja dan sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Meskipun begitu, Matt mencoba tetap tegar di hadapan mereka semua. Lalu Matt mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam. It doesn't turn on, man. Tak terasa malam pun tiba, Matt dan Sergey segera menyiapkan makan malam untuk mereka semua. Saat pergi ke meja makan, mereka terkejut setelah melihat boneka besar yang duduk di meja makan. Sergey menjelaskan bahwa menurut kebudayaan mereka, boneka yang ditaruh di meja makan itu mewakili roh dari Kara yang tidak tenang karena Kara tewas akibat dibunuh. Boneka itu biasa disebut dengan boneka Iterma. Agar semakin menyerupai Kara, boneka itu menggunakan wig dari rambut asli Kara serta gaun yang dikenakan oleh Kara ketika dia tewas waktu itu. Setelah makan bersama, Matt dan Sergey mengajak mereka semua melakukan ritual untuk memohon pada Tuhan agar Kara bisa mendapatkan kedamaian. Biasanya seseorang yang mati karena kecelakaan, terbunuh maupun bunuh diri akan membuat arwah tersebut menjadi tidak tenang. Dengan diadakannya ritual itu, mereka sangat berharap Kara bisa menemukan kedamaian. Mereka semua diminta untuk membuat lingkaran dengan boneka Iterma berada di tengah-tengah mereka. Tapi bukannya berjalan dengan lancar, ritual itu malah menjadi kacau, di mana boneka tersebut tiba-tiba saja mengeluarkan api yang disimbolkan sebagai amarah dari Kara. Sergey dan Matt menjelaskan penyebab ritual itu menjadi kacau adalah karena ada salah satu di antara mereka yang ternyata merupakan pembunuh Kara. Arwah Kara sepertinya tidak suka dengan salah satu di antara mereka yang telah membunuhnya. Jika bukan Brandon yang membunuh Kara, lalu siapakah yang telah membunuh Kara? Because you've never seen. Question is, in which direction? Karena ritual itu telah gagal, membuat arwah Kara berubah menjadi pendendam dan mulai bergentayangan di sekitar mereka. Setelah itu, mereka pun pergi menuju kamar mereka masing-masing. Di kamar, Tony mencoba melakukan perbincangan dengan Danny. Namun Tony menyadari bahwa ada yang aneh dengan sikap yang ditunjukkan oleh Danny. Oleh sebab itu, Tony memilih keluar sebentar untuk mencari udara segar. Sementara itu, Alice dan Sandra memutuskan untuk pergi ke sebuah pohon permohonan, di mana di sana mereka berdoa dan memohon agar arwah Kara bisa tenang di alam sana. Saat melakukan permohonan, mereka berdua mendengar suara yang ternyata suara itu berasal dari seorang pria yang tengah menggunakan topeng sekaligus membawa senjata tajam. Alice dan Sandra yang merasa ketakutan langsung berlari menjauhi sosok tersebut.
Di tengah pelarian itu, Alice malah terperosok ke dalam liang kuburan. Sandra yang tidak ingin meninggalkan Alice berusaha sekuat tenaga untuk membantu Alice keluar dari dalam lubang. Setelah berhasil keluar, Alice dan Sandra berlari dengan cepat menuju rumah Kara untuk meminta bantuan pada yang lainnya. Beruntungnya teriakan keras Alice dan Sandra didengar oleh yang lainnya sehingga mereka pun dengan sigap membantu Alice dan Sandra yang ingin diserang oleh sosok misterius. Ketika topeng itu dibuka, ternyata dia merupakan Danny. Mereka pun langsung membawa Danny kembali ke dalam rumah. Awalnya Mike ingin mencabut obeng yang menancap di punggung Danny akibat serangan tadi, tapi hal itu dicegah oleh Matt karena kalau obeng itu dicabut, maka Danny akan mengalami pendarahan. Sebenarnya langkah yang tepat adalah mereka harus pergi ke rumah sakit untuk menangani luka Danny. Namun mereka tidak bisa pergi ke rumah sakit malam itu dikarenakan kurangnya penerangan serta medan yang sulit untuk dilewati dalam kegelapan. Yang mereka bisa lakukan saat ini adalah mengobati luka Danny dengan obat yang ada di rumah tersebut. Lalu Alice bertanya pada Matt kenapa di luar sana terdapat liang kubur yang sempat membuat Alice terperosok ke dalamnya. Matt menjelaskan bahwa kuburan itu digunakan untuk mengubur boneka Eterma. Kemudian Helen menuduh Tony bahwa kemungkinan Tony telah memberikan Danny obat terlarang sehingga membuat Danny menjadi gila dan hampir membunuh Alice dan Sandra. Tony menyangkal tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa sebelumnya ia sempat melihat Danny yang bersikap sangat aneh. Rex tiba-tiba mengatakan semuanya akan baik-baik saja dan mereka tidak perlu mengkhawatirkan Danny dikarenakan Danny hanya mengalami luka kecil. Mike pun merasa marah mendengar perkataan Rex yang seolah-olah menyepelekan luka yang dialami oleh Danny. Akibatnya terjadilah adu mulut antara Mike dan juga Rex. Hingga akhirnya Rex memilih keluar mencari udara segar. Setelah Rex pergi keluar, Jeff pun segera menyusul Rex dan mencoba menenangkannya. Tapi karena Rex sudah terbawa emosi akibat adu mulut bersama dengan Mike tadi, ia malah melampiaskannya pada Jeff. Rex malah mengungkapkan rahasia yang dimiliki oleh Jeff dengan mengatakan bahwa Jeff merupakan pria yang tidak benar yang suka mempermainkan seorang wanita termasuk Kara yang pernah dipermainkan oleh Jeff. Akibat perkataan itu membuat Jeff pun menjadi marah dan dia langsung menampar Rex. Sementara itu Tony mengajak Matt untuk naik ke lantai atas karena di sana Tony sempat melihat ada tulisan yang terbuat dari darah terpampang di dua cermin. Setelah melihat tulisan itu berada di cermin, Matt sadar bahwa itu merupakan ulah dari arwah Kara. Matt kembali berdiskusi dengan mereka semua. Matt menjelaskan satu-satunya cara untuk bisa menghentikan arwah Kara yang saat ini menjadi arwah pendendam, yaitu dengan cara mencari pembunuh Kara sebenarnya. Ada salah satu di antara mereka yang merupakan pembunuh Kara. Jika mereka tidak berhasil mencari pembunuh itu secepatnya, maka arwah Kara akan merasuki tubuh mereka satu persatu. Arwah Kara tidak akan memasuki tubuh seseorang yang telah membunuhnya. Arwah Kara akan berhenti merasuki tubuh seseorang jika pembunuh Kara telah dibunuh. Dengan mengatakan hal seperti itu dapat disimpulkan bahwa Brandon bukanlah pembunuh Kara. Lalu siapakah yang telah membunuh Kara? Alice yang mendengar perkataan Matt membuat Alice teringat akan Brandon yang dipenjara akibat dituduh telah membunuh Kara. Alice pun seketika merasa rindu pada kakaknya yaitu Brandon yang sampai saat ini masih berada di sel tahanan. Bukannya menyelesaikan semuanya, Mike memiliki rencana lain untuk membawa Danny menuju rumah sakit. Mike kemudian menyuruh Tony dan Eric untuk mengambil mobil di garasi. Sesaat setelah kepergian Tony dan Eric, Danny yang sedang dirasuki arwah Kara pun tersadar dari pingsannya dan dia malah mencabut obeng tersebut yang membuatnya mengalami pendarahan. Awalnya Danny mencoba menyerang mereka yang ada di sana, tapi beruntungnya Danny langsung terkapar akibat kehabisan banyak darah. Mereka yang tidak bisa melakukan apa hanya bisa melihat kondisi Danny yang sebentar lagi akan meninggal dunia. Mengetahui Danny akan meninggal, Matt dan Sergei menyuruh mereka untuk membawa Tony dan Eric kembali, karena jika Danny meninggal maka sebentar lagi arwah Kara akan merasuki tubuh salah satu di antara mereka. Matt dan Sergei berencana untuk mengikat semua orang yang ada di sana karena Matt dan Sergei tidak bisa memprediksi siapa yang akan dirasuki selanjutnya. Setelah mengikat mereka nanti, Matt dan Sergei bertugas mencari tahu siapa dalang di balik pembunuhan Kara. Tentu beberapa dari mereka menolak untuk diikat. Mereka malah berpikiran tidak-tidak bahwa mungkin saja Matt dan Sergei akan membunuh mereka semua agar arwah Kara bisa tenang di alam sana. Karena tak ada yang mau diikat, Matt terpaksa menggunakan cara kekerasan agar mereka mau diikat. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh Matt membuat Mike pun menjadi kesal dan dia hampir saja menusuk Matt dengan obeng. Untungnya Mike berhasil ditenangkan oleh teman-temannya. Hey, how long will it take? Calm down. What if that's the reason why we're here? Sementara itu Sandra diam-diam kabur dari pandangan mereka menuju garasi mencari keberadaan Tony dan Eric. Tapi sesampai di sana Sandra malah melihat Eric yang membunuh Tony dengan sangat sadis. Karena takut kehadirannya diketahui oleh Eric, Sandra pun dengan cepat bersembunyi di tempat yang aman. Sementara itu di rumah mereka semua terlihat masih berdebat satu sama lain. Mike lah satu-satunya orang yang menentang keras ide Matt dalam mengikat mereka.
Kemudian Alice bertanya pada Mike kenapa Mike menolak untuk diikat. Jangan-jangan Mike ada hubungannya dengan kematian Kara. Mike pun menyangkal tuduhan Alice. Karena tidak ingin terjadi saling tuduh-menuduh, Matt terpaksa mengambil senjata dan menyuruh mereka semua untuk mengikuti semua perintah yang dikatakan Matt dan Sergei. Whoa, whoa. Jika mereka berani menentang perintah tersebut, maka Matt dan Sergei tidak segan-segan akan menembak mereka. Lalu Alice pun sadar jika Sandra tidak ada bersama dengan mereka. Mengetahui hal itu, Matt segera mencari keberadaan dari Sandra yang kemungkinan sedang menyusul Tony dan Eric. Sesampai di garasi, Matt sangat terkejut setelah melihat Tony yang sudah tewas tergantung. Saat Matt melihat-lihat di sekitar sana, Matt pun menemukan Sandra yang tengah bersembunyi. Sandra pun memberitahu Matt bahwa Eric telah dirasuki oleh arwah Kara dan dia dengan tega membunuh Tony. Matt dengan segera membawa Sandra kembali. Matt dan Sandra menjelaskan pada yang lainnya bahwa Eric telah dirasuki oleh arwah Kara sehingga Eric pun dengan tega membunuh Tony. Sekarang mereka tidak mengetahui keberadaan dari Eric dan pastinya dia sedang berkeliaran di luar sana. Sandra yang merasa lelah dengan semua ini memutuskan untuk pergi saja ke kamar. Tapi tanpa disadari oleh mereka semua, ternyata Sandra berniat untuk kabur dari tempat itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Aksi kabur Sandra ternyata diketahui oleh Matt. Kemudian Matt menyuruh Sergei untuk menyusul Sandra yang hendak pergi dari tempat itu. Sementara itu, yang lainnya mulai berdiskusi kembali dan menyuruh siapapun di antara mereka yang merupakan pembunuh Kara untuk mengakui perbuatannya saat ini. Jika masih tidak ada yang mau mengaku, maka sudah bisa dipastikan bahwa mereka semua akan mati di tempat tersebut. Rez yang tidak mau mati malah menuduh Jeff yang merupakan pembunuh Kara. Sejak dulu Rez sudah tahu jika Jeff merupakan pria yang suka mempermainkan wanita. Sekarang Rez bertanya buat apa Jeff yang sudah berumur datang ke pesta ulang tahun Kara. Jeff menjelaskan bahwa Kara merupakan salah satu mahasiswa terbaiknya. Saat mereka tengah berbincang, Eric melempar batu sehingga menyebabkan semua jendela di tempat tersebut menjadi pecah. Hal itu sengaja dilakukannya agar Eric bisa leluasa keluar masuk rumah tersebut. Mereka diharuskan untuk selalu bersama-sama dalam melawan Eric yang tengah dirasuki oleh arwah Kara. Kemudian mereka meninggalkannya lainnya dan memilih berkeliling di tempat itu untuk mencari keberadaan dari Eric. Sementara itu, Sergei pun berhasil menemukan keberadaan dari Sandra yang hendak kabur dari tempat itu. Awalnya Sergei memaksa Sandra untuk segera kembali dan jika tidak, maka Sergei akan membunuh Sandra. Sandra pun tidak takut dengan ancaman itu dan dia memberitahu Sergei bahwa dirinya tidak ada hubungannya dengan kematian Kara. Jika Sergei tidak percaya dengan perkataannya, maka Sergei bisa menembaknya dari belakang. Mendengar perkataan itu membuat Sergei pun mengurungkan niatnya dalam membunuh Sandra. Ia pun segera kembali ke rumah Kara. Karena situasi masih bisa dikatakan belum aman, Mike mengajak Alice, Helen, Jeff, dan Rez mengambil senjata tajam yang bisa mereka gunakan untuk melawan Eric. Tapi ketika mereka mengambil senjata, Sergei tiba-tiba diserang oleh Eric, hingga Sergei pun meninggal di tempat. Pistol yang sebelumnya dibawa oleh Sergei terjatuh tepat di hadapan Rez, dan Rez dengan sigap mengambilnya untuk ia gunakan dalam situasi darurat. Karena aksi penyerangan yang dilakukan oleh Eric, membuat Helen bersama Alice berpisah dengan yang lainnya. Helen dan Alice saat ini bersembunyi di gudang, sementara Rez, Jeff, dan Mike bersembunyi di sebuah peternakan. Karena merasa khawatir dengan keadaan dari Helen dan juga Alice, Mike berinisiatif keluar untuk menyelamatkan mereka. Tapi sebelum itu, Mike meminta Rez untuk menyerahkan senjata yang ia bawa. Tapi Rez ternyata menolak untuk memberikan senjata itu pada Mike. Rez dengan sikap egoisnya akan menembak mereka jika mereka berani memasang maupun merebut pistol itu darinya. Akibat ancaman itu membuat Mike dan Jeff pun tidak berani mendekati Rez. Sementara itu, Helen dan Alice yang tengah bersembunyi dikagetkan dengan kehadiran Eric. Awalnya Eric akan membunuh mereka berdua, tapi beruntungnya ada Matt yang berhasil menyamaikan mereka dengan cara menembak Eric di bagian dada. Meskipun telah terkena tembakan, tampaknya Eric masih bisa melarikan diri. Matt yang tidak ingin Eric kabur langsung mengejarnya mengarah ke hutan. Helen dan Alice yang mendapat kesempatan kabur langsung pergi mencari yang lainnya. Akhirnya Helen dan Alice berhasil menemukan keberadaan mereka. Rez yang bertingkah seolah-olah dia yang berkuasa langsung menyuruh mereka semua untuk mengaku siapa sebenarnya dalang dibalik pembunuhan Kara. Jika mereka tidak mau angkat bicara, maka Rez dengan terpaksa menembak mereka semua. Rez kemudian malah menuduh Jeff yang tidak-tidak dengan mengatakan bahwa Jeff merupakan pembunuh Kara. Belum saja sempat membela diri, Rez pun menembak Jeff 2 kali hingga dia pun meninggal dunia. Plenty of girls. It's sick. It is you. It is you. That door is just paying the price for what one of us did. Setelah membunuh Jeff, Rez menaruh pistol itu di tanah dan dia pun segera keluar dari dalam peternakan. Di sisi lain, akhirnya Matt berhasil menemukan keberadaan dari Eric. Namun Eric ternyata sudah meninggal dunia akibat kehabisan banyak darah.
Matt yang sadar jika arwah Kara akan berpindah tubuh lagi dengan segera kembali untuk mencari yang lainnya. Lalu Matt melihat Rex yang bertingkah sangat aneh dan ia pun sadar bahwa Rex telah dirasuki oleh arwah Kara. Karena Matt tidak ingin mati di tempat itu, Matt memiliki rencana untuk membunuh semua orang yang tersisa agar arwah Kara tidak merasukinya dan bisa tenang di alam sana. Melihat Rex yang telah dirasuki arwah Kara, kesempatan itu digunakan Matt untuk membunuh Rex. Matt lalu pergi ke peternakan untuk membunuh yang lainnya. Matt langsung mendobrak pintu peternakan untuk bisa masuk ke dalam sana. Sementara Helen, Alice, dan Mike yang merasa takut segera keluar dari peternakan melewati pintu belakang. Ternyata yang tadi menggedor-gedor pintu merupakan Matt dan dia terlihat membawa senjata tajam dan ingin membunuh mereka semua. Tak mau hal itu terjadi, Helen terpaksa menembak Matt hingga dia pun meninggal di tempat. Helen yang sudah tidak percaya dengan siapa-siapa lagi mulai mendodongkan pistol itu mengarah ke Mike karena ia menganggap Mike adalah pelaku dari pembunuhan Kara. Dengan dibantu Alice yang terus memojokkan Mike, membuat Helen pun semakin yakin bahwa pelaku pembunuhan Kara merupakan Mike. Mike pun mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa Alice merupakan pelaku dari pembunuhan Kara. Tapi Alice tiba-tiba saja berkata bahwa sebenarnya Mike menyukai Kara sejak dulu. Kara merupakan wanita satu-satunya yang sangat Mike cintai. Namun Kara hanya menganggap Mike sebagai teman, membuat Mike pun merasa sakit hati. Dengan perasaan sedih campur kecewa, Mike pun nekat membunuh Kara agar Kara tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Perkataan itu membuat Helen terkejut dan tidak menyangka bahwa Mike merupakan pelaku pembunuhan Kara. Tanpa ada keraguan lagi, Helen pun menembak Mike hingga dia pun tewas di tempat. Setelah kejadian yang mereka alami, Alice pun memeluk Helen dan mencoba menenangkannya. Tapi hal tak terduga pun mulai terjadi, di mana Alice malah mendorong Helen ke jurang sehingga Helen pun tewas dengan mengenaskan. Terungkaplah bahwa sebenarnya Alice lah yang telah membunuh Kara. Saat pesta ulang tahun Kara sedang berlangsung, di sana Alice menyadari jika Brandon ingin melamar Kara. Ternyata Alice tidak ingin kakaknya yaitu Brandon menikah dengan orang lain. Jika Brandon menikah, otomatis Brandon akan memulai hidup yang baru bersama dengan Kara, sementara Alice akan ditinggal Brandon sendirian. Akhirnya Alice mencoba mencari cara agar Brandon bisa selalu bersamanya. Meskipun mereka hanya kakak adik, namun Alice sangat sayang pada Brandon dan ia tidak mau kehilangan Brandon. Lalu Alice pun terpaksa membunuh Kara saat Kara berada di kamar sendirian. Kemudian Alice keluar dari kamar Kara seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Brandon masuk ke dalam kamar Kara, kesempatan itu digunakan oleh Alice untuk membuka pintu kamar Kara dan melihat Brandon yang sedang memangku Kara yang telah bersimbah darah. Alice sengaja berteriak agar semua orang yang ada di sana segera pergi ke sumber suaranya. Semua orang pun melihat Kara yang telah tewas berada di pangkuan Brandon. Mereka malah menuduh Brandon sebagai pelaku pembunuh Kara. Dengan dipenjaranya Brandon selama bertahun-tahun, akan membuat Alice bisa terus bersama dengan Brandon selamanya. Akibat telah dituduh melakukan pembunuhan terhadap Kara, pasti orang-orang tidak akan mau berteman lagi dengan Brandon, dan Brandon pastinya tidak akan memiliki pasangan lagi. Dengan begitu, Alice akan selalu bersama dengan Brandon selamanya. Lalu Senaken memperlihatkan Sandra yang sedang menuruni lereng gunung. Ia kemudian secara tidak sengaja terpeleset karena medannya sulit, sehingga kaki Sandra mengalami luka serius. Meskipun kaki Sandra terluka, dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk mencari bala bantuan. Lalu sampailah Sandra di pemukiman warga. Di sana Sandra malah bertingkah sangat aneh dan ternyata Sandra telah dirasuki oleh arwah Kara. Sandra yang telah dirasuki mulai mencari mangsa dengan membunuh warga yang tinggal di sekitar sana. Bahkan tak hanya itu saja, Sandra akan berusaha mencari keberadaan Alice demi membalaskan dendam atas kematiannya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika salah gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.